Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Silakan kalian lihat sendiri. Kalau untuk kalian bertiga, menurut saya tidak terlalu sempit, ujar ibu kos tersebut. Bola mata Sora langsung menajam. Nalurinya seakan membaca sinyal akan ketidakberesan ucapan ibu kos tersebut. Maaf, yang ngekos cuma satu orang, Bu. Saya mau cari kosan untuk adik saya. Sora merangkul pundak Riana, seolah-olah ia adalah kakak dari Riana. Maaf, saya kira untuk kalian bertiga. Ibu kos tersebut tersenyum kecut. Entah apa yang dipikirkan oleh ibu-ibu yang berbadan tambun itu. Setelah melihat-lihat, Sora memegang lengan suaminya. Mas, ayo pulang, ajak Sora. Ia seakan tidak nyaman lama-lama di sana. Alan memandang jam yang melingkar di tangannya. Memang sudah malam juga ternyata. Iya, ayo pulang. Alan mendekat ke arah Riana. Ia hendak pamit. Ia dan Sora akan pergi meninggalkan Riana sendirian dalam kamar kosan tersebut. Rin, kami pulang dulu. Kalau ada apa-apa, hubungi kami berdua, ucap Alan. Meski berat hati, dengan terpaksa Riana melepas pasangan pasutri itu. Hati-hati mas, mbak. Meski enggan, mau tak mau, Riana harus rela ditinggalkan sendirian. Mbak pulang dulu ya. Sora bersikap sebiasa mungkin. Memang selama ini ia paling bisa kalau disuruh akting. Sora jago menyembunyikan apa yang ia simpan dalam hatinya. Ia selalu punya banyak topeng untuk ia kenakan selama ini. Begitulah manusia, banyak yang bersikap manis di depan tapi menusuk dari belakang. Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap orang memiliki topeng mereka masing-masing yang akan siap dikenakan pada momen-momen yang tepat. Setelah berpamitan, Alan dan Sora menuju ke mobil. Mereka sudah lelah, ingin rasanya segera pulang dan istirahat di sana. Alan yang sudah siap di balik kemudi menyalakan mesin mobil dan melaju menembus debu jalanan di kala malam. Pagi hari, Alan terbangun dari tidur pulasnya. Dilihatnya di samping ranjang, Sora tidak ada di sana. Di mana Sora? Pagi-pagi begini sudah tidak ada, batin Alan. Pandangan mata Alan menyusuri ke setiap sudut ruangan. Selanjutnya ia berjalan menuju kamar mandi. Mungkin Sora lagi memenuhi panggilan alam, namun ternyata nihil. Istrinya bagai lenyap di telan bumi, tidak ada tanda-tanda keberadaan dari Sora. Karena penasaran, Alan pun menyambar ponselnya yang tergeletak di atas meja. Ditekanlah nomor istrinya itu. Baru beberapa detik, Alan langsung mematikan panggilan tersebut karena handphonenya Sora ada di bawah bantal. Ia tersenyum kecut. Mungkin istrinya sedang belanja, pikir Alan. Mungkin pria itu sedikit trauma. Alan menjadi parno lantaran teringat perselingkuhan yang terjadi beberapa waktu silam. Ia takut Sora lari bersama Ferry karena ia mendapat kabar dari Tante Ida yang merupakan ibu Ferry bahwa Ferry untuk saat ini telah hilang di kediaman rumahnya. Saat ini Alan berjibaku dengan pikiran-pikiran buruknya. Berbeda dengan Sora, ia justru sedang santai bersama ibu-ibu yang sedang memilih sayur mayur di tempat tukang sayur yang lagi mangkal. "Masak apa Mbak Sora?" tanya Bu Denok dengan bibir yang meliuk-liuk laksana ombak pantai selatan. "Entahlah, lagi bingung ini, belum dapat inspirasi mau memasak apa," jawab Sora disertai sebuah senyuman yang tulus kepada ibu yang kepo dengan apa yang akan ia masak hari ini.
Sama kayak saya, Mbak, kadang suka buntu idenya, padahal cuma mikir menu masakan. Hihi. Bu RT, istri Pak Raden, ikut nimbrung dalam obrolan Sora dan Bu Denok. Saya kalau malas masak suka langsung pesan GoFood saja, ucap Bu Denok. Lah, Bu Denok kan enak, cuma tinggal sendiri. Anak tinggal di asrama, suami keluar kota dan jarang pulang, jadi tidak bingung seperti saya. Tukas Bu RT. Hehe, Bu Denok hanya bisa nyengir. Mereka semua kini sibuk memilah-milah sayur yang akan mereka beli. Di sela-sela proses memilah tersebut, Bu Denok kembali bersuara. Mbak Sora, semalam putrinya Pak Danu tidur di rumah Mbak ya? Pancing Bu Denok. Dek, Sora sedikit terkejut. Mereka kok mengerti perihal Riana. Sora semakin menjadi was-was dengan kerumunan ibu-ibu yang ada di depannya saat ini. Enggak, Bu, cuma main sebentar, malamnya juga langsung pulang. Sora tidak ingin masalah jadi tambah runyam. Memang susah kalau berbicara dengan ibu-ibu tukang gibah. Hati-hati loh Mbak Sora, ujar Bu Denok dengan tatapan aneh pada Sora. Ada apa ya? Kok saya jadi penasaran? Riana itu kecilnya di sini, banyak warga yang mengenal dirinya, apalagi saya tahu betul keluarga Pak Danu. Bu Denok berbicara seperti pembawa berita di televisi, lancar dan mulus tanpa hambatan. Bu RT langsung mencubit lengan Bu Denok. Ia tidak ingin Bu Denok kebablasan karena Bu RT tahu rumah yang sekarang ditempati Sora saat ini semula adalah milik keluarga Riana. Ada sebuah misteri besar yang tersembunyi di dalam rumah itu, dan itu sudah menjadi rahasia bagi para warga sekitar. Sora menjadi semakin penasaran, apalagi ia melihat sikap Bu RT yang tidak biasa. Sora yakin ada hal yang disembunyikan mereka semua dari dirinya. Merasa tidak akan mendapat jawaban meski ia bertanya, Sora pun langsung undur diri setelah mendapat apa yang ia butuhkan. Sebuah kantong belanjaan sudah siap untuk ia bawa pulang. Ya sudah, saya permisi dulu ya Bu. Sora melangkah menjauh dari kerumunan tersebut. Sayup-sayup telinganya bisa mendengar bisikan para ibu-ibu yang membicarakan dirinya. Dengan santai, Sora memantapkan langkah kakinya. Rasa-rasanya telinga Sora sudah kebal dengan semua macam cibiran. Sedangkan para ibu-ibu sekarang semakin gencar membicarakan Sora dan anak pemilik rumah yang kini ditinggali oleh Sora. Mereka bergosip hingga lupa waktu, sampai salah seorang suami di antara mereka ada yang memanggil sekedar mengajak untuk pulang karena berbelanja kok berjam-jam lamanya. Di tempat yang tidak diketahui namanya, seseorang sedang duduk dengan pandangan tajam ke arah tembok yang kosong. Tangannya mencengkram pegangan kursi yang ia duduki. Terlihat gurat amarah yang tergambar pada wajahnya. Luka seperti orang yang dibuang begitu saja membuatnya mengeratkan jari-jari kukunya, membiarkannya menusuk dalam genggaman tangan. Pria itu memejamkan matanya, mengenang ragam peristiwa yang mengganggu pikirannya. Bayangan wajah Sora kembali membuat emosinya menyala. Kalah jauh dari Alan membuat ia ingin membalas wanita yang telah memperlakukannya seperti sampah. Dibuang begitu saja, membuat luka hati Ferry kian hari kian menganga. Sora hanya tinggal menunggu saat yang tepat di mana Ferry akan datang padanya dan memporak-porandakan hati wanita itu. Sakit yang Sora tinggalkan membekas terlalu kentara dalam hatinya. Cinta tulusnya kini sudah membuta. Ferry dengan segala rasa luka dan kecewa akan menagih bayaran pada wanita yang dulu ia cintai. Sebuah bayaran atas luka yang Sora torehkan pada hati Ferry.